banyak hal ya yang di bawahnya ini ada masalah A sampai Z-nya gitu. Ini cuma jadi catatan saya. Oke, kita skip ya. Berarti saya cukup tahu bahwa Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Cilegon, dan Lebak yang belum dilantik. Oke, oke. Adalah enggak ada cuma 4 itu ya. Berarti yang sudah selesai baru 3 ya. Oke. Oke, berarti terus ini lagi bahwa saya kepinginnya saya nih, ini nanti saya tanyakan lagi ke teman-teman. Saya kepinginnya setelah pelantikan itu kita lanjut raker. Kenapa? Biasanya kalau sudah pelantikan kita rakernya kapan lagi itu jadi panjang, jadi jeda yang panjang, jadi jeda waktu kosong yang panjang. Gimana menurut teman-teman? Halo. Menurut saya, Haji, kalau setelah pelantikan itu raker, berarti acaranya harus tersendiri. Kalau misalnya nanti di awal tadi Pak Gubernur bisa memfasilitasi sehingga acara bisa tersendiri, itu bisa dilanjutkan dengan raker. Tapi kalau misalnya nanti acara pelantikan itu digabungkan dengan acara, ya itu saya kira bukannya tidak mungkin barangkali ya, karena memang waktunya kan kita nebeng begitu tuh. Jadi kalau dilanjutkan dengan raker barangkali kurang efektif lah, itu menurut saya barangkali. Oke, berarti semuanya nanti akan bermuara dari Pak Salman ya tadi ya kan? Berarti beliau nanti saya akan diskusi lanjutan dengan beliau bagaimana teknisnya selanjutnya. Tapi intinya saya kepinginnya di saya lagi deh aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida. Suaranya beda. Oke, sorry. Iya, jadi saya sih berharap nanti 15-16 ini kan kita nih agak sulit juga nih untuk ketemu lagi kan. Untuk ketemu virtual gini juga itu kayak belum 15-16 ini kita bisa melakukan virtual lagi untuk membahas dan saya berharap kita sudah bawa program kerja masing-masing. Jadi kita setelah misalnya udah oke, saya sih berharap banget Pak Gubernur bisa ketemu kita, bisa memfasilitasi kita. Jadi rangkaian acaranya itu bisa pelantikan, lanjut raker, lanjut kita bisa bergerak bareng-bareng. Karena ini dengan skup provinsi yang lebih luas, saya yakin orang di sini juga orang-orang hebat, tinggal kita berjalan depannya. Saya butuh pegangan dari teman-teman gitu. Wida ke sini, Wida ke situ. Jadi petunjuk lah teman-teman, kita bisa jalan sama-sama, tumbuh kembang sama-sama gitu. Ya, oke. Kira-kira ada lagi kah yang mau dipertanyakan atau dibahas kah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapakah? Dengan Ahmad Habibi, Pak Kabupaten Serang. Oh, yang suka komen di grup ya? Paling rajin tuh komennya Pak Habibi ya, Pak Habibi. Ayo monggo Pak Habibi. Ustaz. Ya, Ibu. Masalah ini Pok Jalu itu dijadikan penasehat aja sebab di kepengurusan FKPI Kabupaten Serang juga bagaimana? Nah, kan begini ya, sepengalaman saya nih. Saya kan beberapa kali bikin acara ketua FKPI se-Jabodetabek. Jadi saya banyak diskusi lah sama teman-teman FKPI juga. Yang akhirnya saya punya pemikiran bahwasanya kalau FKPI ini diisi secara kepengurusan bawah itu nyuluh non-PNS-nya, terus non-PNS-nya cuma jadi pembina, ini akan banyak gesekan.
Apalagi ini skalanya provinsi loh. Skala kabupaten kota aja, ini banyak yang merasa akhirnya gini, penyuluh PNS-nya merasa, oh begini, oh begitu. Nah ini yang kita coba untuk minimalisir. Bagaimana kita bisa kerjasama, kerja bareng-bareng sama PNS-nya, supaya lebih mudah ke depannya. Jadi nggak ada gesekan, nggak ada yang merasa, oh ini hasil kerja non-PNS. Itu mah udah anak kecil lah maksud saya. Kenapa? Saya mengcopy paste pekerjaan Pak Mangkuncen, saya manggilnya. Beliau itu adalah Ketua FKP Bekasi. Mungkin kalau yang suka lihat postingan saya atau postingan di FB grup COVID-19 kan ada ya grup COVID itu ya. Yang isinya ada Pak Nurullah. Di situ pernah ada postingan atau berita tentang beliau ini sudah tersebar di wartawan Bimas. Di Bimas itu udah tersebar. Tentang beliau ini bagaimana akhirnya bisa membentuk FKP sampai punya mobil khusus untuk FKP itu. Dan mobilnya ini adalah hasil dari kolaborasi mereka antara PNS dengan non-PNS. Nah, ini yang jadi keren sebenarnya. Jadi kita jangan punya gerbong non-PNS sendiri, punya gerbong PNS sendiri. Ini akhirnya terjadi sikut-sikutan. Pada saat kita mau maju, akhirnya ada yang... Nah, saya nggak pengen begitu. Saya pengen di provinsi kan, ayo kita kerjasama, kita bareng-bareng, tetap biar bagaimanapun kita secara struktural di kecamatan adanya di bawah PNS. Ini yang mesti dipahami banget ya, bahwa secara struktural kita tetap ada di bawah PNS. Jadi mau ngapain pun kita itu tetap harus ada laporan ke koordinator penyuluh. Dari koordinator penyuluh naik ke Kasibimas. Dari Kasibimas naik ke Pak Kepala. Jadi jangan sampai, saya sih berharap ya, ini pengalaman saya pribadi di Tangsel. Jangan sampai kita nanti terlihat selayang-selayang atau selonong boy gitu loh. Merasa kita sudah difasilitasi oleh gubernur atau difasilitasi oleh pihak yang lain sehingga kita melupakan struktural kita sebagai PAH di Kementerian Agama. Gitu. Atau bagaimana di tempat lain? Kan ini kan beda-beda pastinya. Tempat lain gimana? Ya, boleh beda. Halo. Ya. Beda. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit menambahkan, ya ada baiknya kalau di struktural FKPI itu untuk Pokja Hulu yang mewakili PAI PNS, ada baiknya kita simpan di bawah. Kalau di struktural itu mungkin ada struktural penasehat, paling ya kita kalimatnya ex officio, paling bawah di antara struktural dari Bimas. Misalnya ex officio di situ Pokja Hulu, Bimas, Kepala Kemenag, terus atasnya dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya kita itu kayaknya mungkin ya kita harus terlalu banyak menambahkan personil gitu loh Bu Ketua. Kalau namanya saja Pokja Hulu gitu di bawah Bimas gitu. Jalu Pak. Iya, Jalu Banten misalnya gitu ya. Ya saya kira itu cukup mewakili secara konstitusional gitu. Itu aja sih penambahannya. Oke, jadi kalau boleh saya bacakan, sebenarnya yang masuk di PNS-nya itu mereka itu masuk ke penasehat. Ada Pak Haji Sanusi, ini kebetulan ketua Pokjalu saya. Ada Ahmad Rohali, mungkin ketua Pokjalu mana nih? Saya juga masih belum hafal orang-orangnya. Nah, maksudnya Pokjalu Banten, Bu Ketua. Iya, maksud saya Pokjalu Banten, Pokjalu Banten ini kan tuanya Kang Ipul ya? Ya. Ya, menurut Kijida kita masukin di bawah. Nah, ini sebenarnya akan jadi pembicaraan saya di tanggal 27 nanti.
ketika menempatkan Pokja Hulu itu ya dia pasti berkonstelasi ke Pokjalu kabupaten ya 8 kota gitu. Nggak harus kita mencantumkan namanya satu persatu. Ya artinya ya kita juga harus melihat sisi ya apa ya itu tadi yang Bu Ketua bilang bahwa PNS kan kendalanya banyak. Cukup ya kita menempatkan nama Pokjalu Banten aja gitu loh. Secara konstitusional itu juga cukup mewakili, Bu Ketua. Oke. Nah itu makanya kembali lagi saya tanya bagaimanakah kondisi di tiap kabupaten kota ini kan karena beda-beda ya. Ada yang memang Pokjalunya dengan ada yang PNS dengan non PNS-nya dia bisa bersinergi jalan bareng. Ada juga yang PNS-nya cuma bisanya nyuruh-nyuruh aja sorry. jangan disebarkan atau apa namanya ya intinya yaitu kembali lagi saya bilang bahwa saya sih berharap organisasi ini bisa merubah paradigma berpikir kita sama-sama bahwa ayolah dengan media FKPI ini kita bisa kerjasama bareng dengan PNS-nya supaya kerja kita jadi lancar. Soalnya saya juga pengalaman gitu kan. Ada beberapa hal yang membuat itu jadi batu pernyataan dari Kijida ini akan jadi catatan tersendiri buat saya untuk kedepannya. Nah, kemarin memang sempat Pak Irwan Silmi itu telepon saya gitu dia nanyanya, Wida ini emang FKP ini isinya semuanya non PNS ya gitu. Berarti kan nah saya tidak mengungkapkan di situ, malah saya bilang oke, Pak, nanti kita bicarakan aja di tanggal 27 karena menurut saya bicara lewat telepon dengan bicara ketemu langsung kita pakai lihat gestur tubuh dan segala macam itu kan akan berbeda hasilnya. Kalau yang lain gimana? Gimana Kijida? Tinggal pencet doang. Tambahan saja Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Tambahan saja barangkali saya sepakat dengan Kang Cida tadi ya bahwasanya bisa Pokjalu Banten ditaruh di atas lah, atau kalau memang kata Bu Ida tadi harus ada penyuluh PNS-nya kan tercantum namanya, ya paling tidak dari setiap bidang dicantumkan gitu. Kalau misalnya tidak dicantum PNS dimasukkan ke tiap-tiap bidang begitu untuk mewakili yang lainnya seperti itu. Itu barangkali tambahannya. Ya, terima kasih. Kalau saya baca lagi SK-nya bahwa Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Provinsi Banten ini masuk ke dalam pembina dia. Berarti di sini harusnya kita masukin kelompok kerja penyuluh saja ya, nggak usah pakai ketuanya. Dalam artian kalau ketua kan hanya satu orang. Atau bagaimana? Saya kan gini Bu Ketua. Ya kalau kita menempatkan Lu Banten aja gitu. Nah itu secara konstitusional kita sudah mewakili Pokjalu keseluruhan gitu. Ketika misalnya struktur mereka ya justru sudah mewakili semuanya gitu di atas posisi kita gitu. Kalau kita menempatkan unsur ketua atau misalnya sekretaris yang menyebutkan posisi strukturnya kayaknya kurang relevan gitu Bu Ketua. Misalnya gini, mereka itu kiranya kita masukkan misal di bidang-bidang, mereka masuk di salah satu bimbingan dan penerangan agama Islam misalnya. Di moderasi beragamanya saya masukin satu orang gitu kan, atau minimal penyuluh PNS-nya ini masuklah kisaran 5 atau 6 orang, gimana? Nggak efektif juga ya? Kurang efektif kayaknya kalau gini loh, yang saya lihat secara psikologis aja
misalnya di Pandeglang, ketika ya bentuk keakuan ataupun rasa memiliki dengan kita yang bukan non PNS, pasti mereka juga lebih beda. Ya itu tadi secara psikologis seolah gitu mereka lebih berpengalaman dan lain sebagainya. Seperti halnya ya Bu Ketua katakan tadi, intinya ya kita tidak menempatkan ya mangga selebihnya mangga ini hanya sebatas usulan saja. Iya. Di kabupaten masing-masing itu yang menjadi masalah penyuluh non PNS itu kan ya banyak, nggak cuma satu. Kalau kita misalnya libatkan satu, ya bagaimana dengan yang lain pertanyaannya? Tinggal ya hematnya untuk mewakili secara keseluruhan. Ketika memang kita dibenturkan dengan misalnya ada pertanyaan, kok kenapa Pokjalu tidak dilibatkan? Penyuluh non PNS tidak dilibatkan? Saya kira dengan menempatkan nama di struktural paling atas itu ya cukup mewakili Bu Ketua. Itu loh. Oke, berarti nggak usah dimasukin ya, berarti nggak usah ada tambahan ya. Oke, gimana yang lain? Makasih Ki Jidah usulan. Yang lain gimana? Lebak. Pak tadi nggak masuk ya, nggak hadir ini ya, Pak tadi. Ya halo, gimana? Lebak bisa nambahin nggak bentar? Lebak bisa nambahin Lebak. Boleh, sok. Monggo. ADS. Silakan. Ya gini, kalau di halo. Ya halo, saya dengar. Kalau di struktural, kalau mau kalau mau terlibat yang PNS ini, bagaimana sesuai dengan kebutuhan kita aja di organisasi di masing-masing kabupaten. Ya. Dan enggak semua PNS itu kompeten gitu ya. Hanya di situ itu sesuai dengan kebutuhan kita aja. Walaupun ya kalau itu harus personal yang masuk. Kalau secara keseluruhan boleh di atas itu Pokjalu saja, jangan personalnya gitu. Jadi kan kalau Pokjalu itu otomatis seluruh yang PNS itu masuk ya. Gitu. Iya, ini kita ambil saja yang kompeten yang bisa membantu kita gitu. Nah, itu maksud saya tadi. Jadi makanya saya bilang biar bagaimanapun yang paham terhadap situasi dan kondisi adalah ya kalau membina jangan personalnya, cukup aja organisasi lalu aja gitu. Oke, yes, ya diterima Pak usulannya. Oke, yang lain gimana? Lebak, Pandeglang yang udah bersuara tadi Serang. Kisarip gimana Kisarip? Oke, jadi itu ya, berarti hasilnya nggak perlu dimasukkan ke dalam. Ini ngumpet aja orang nih. Woi, ya. Buka Kisarip. Ya Bu Sipa, simak. Kisarip nyimak. Oke, kira-kira misalnya nanti tanggal 27 teman-teman bisa ketemu secara dunia nyata, kita tidak virtual seperti ini, biar lebih lagi silahkan mungkin kisaran jam berapa, jam 10-an mungkin ya kita sampai di Masjid Al-Bansi ini.
Ini kita bisa ketemu langsung di sana, kita bisa ngobrol-ngobrol secara lebih intensif lagi. Untuk malam ini apa ada yang mau dipertanyakan lagi? Ya, Maaf Bu banyak Ketua. gangguan. Yes. Maaf Bu Ketua. Ya, Itu di masjid As-Saurah gitu. masjid, kok Masjid Al-Bantan? Ini saya bilang di Masjid Kanwil apa tuh masjidnya namanya? Oh iya, enggak takut masjid Kanwil ya. Iya, kalau Masjid Kanwil apa namanya tuh? Tempatnya. Pokoknya yang di bawah aja lah. Yang besar kan yang Kanwil Kemenang. Masjid Al-Ikhlas kalau nggak salah, Bu. Nah, iya. Berarti kita ketemunya di Aja ya. tanggal 27 hari Kamis ya. Saya janji sama Pak Kasih, Bu Sakia sama Pak Helmi. Karena yang ngurusin kita nantinya di Kanwil Provinsi yaitu Pak Irwan Silmi selaku Kasih, Bu Sakia dengan Pak Helmi ini selaku koordinator kayaknya deh buat ngurus-ngurusin kita. Gitu. Jadi nanti bisa lebih efektif lagi ngobrolnya. Kan begini, biar bagaimanapun kita ada di bawah Kasih Bimas, Kanais. Ada di bawah Kasih Bimas, Kanwil. Di sana kan mereka pasti punya visi misi. Yang ini harus kita sinergikan antara visi misi dari Bimas dengan kita. Nggak mungkin juga kita bertentangan sama mereka, kan pastinya begitu. Biar bagaimanapun kita masih ada di bawah payung Kementerian Agama. Nah, ini yang harus dibicarakan secara lebih intensif lagi ke depannya, supaya saya pengen begini, kita ini kokoh dari bawah, fondasi kita kuat, semua kuat, nanti ke depannya pada saat kita kuat, nggak ada yang berani lagi ngutak-atik kita, nggak ada yang berani lagi maksudnya gini, kita udah nanem, udah nyiram gitu kan, tinggal metik buah, jangan sampai ini dipetik sama orang lain, kan begitu. Jadi ini apa yang harus kita kerjakan, berarti dari bawahnya, fondasinya, pupuknya semuanya harus kita tanam dengan baik gitu. Kalau saya kepinginnya mudah-mudahan kita selalu visi misi nih ya, kita bisa tumbuh kembang bareng-bareng gitu. Saya sih sempat ngobrol sama Kasubdit Kemenkumham, kita pinginnya kita bisa kerjasama lah atau membersamai untuk membuat pondok di lapas. Nah, kan ini kan akan jadi pembicaraan buat kita secara internal lebih jauh lagi. Banyak hal lah yang kedepannya itu akan kita bicarakan setelah pelantikan ini. Makanya saya kepinginnya pada saat pelantikan minimal kita udah bawa program gitu loh. Kita ketemu di Ledian, ada yang kita bahas. Bukan hanya sebatas masalah pelantikan saja yang kita bahas, tapi ada program kerja yang paling urgent atau paling yang bisa kita kerjakan sesegera mungkin. Gitu. Gimana, ada pertanyaan lagi kah? Cukup? Tambahan Bu Ketua, maaf. Yes, boleh. Dengan senang hati. Tambahan ya. Tambahan bentar. Senang hati ya. Ya. Terkait organisasi tadi kita kan tidak terlepas daripada ADART. Ya. Nah, ADART kan dibuat oleh organisasi pusat. Makanya dalam bagian organisasi tersebut kita harus mengatur pada ADART. Kalau toh itu ADART belum ada, ya kita sekalian nanti raker itu bentuk ADART sekalian gitu. Supaya pasti bisa memasukkan Pokjaluh atau yang demikian. Ya. Halo? Mengingatkan Zoom kita durasinya sampai 10.30 maksimal ya, Bu. Oh iya, ini udah berapa? 1 jam. Oke, yang tadi gimana? Ada lagi yang ditambahkan? Oke, berarti memang kalau untuk kembali lagi ke ADART, memang ADART pusat ini akan dan harus disesuaikan dengan kearifan lokal kembali lagi. Jadi adalah beberapa hal yang memang bisa kita
kita verifikasi lah untuk ke Banten seperti apa. Karena kan Banten ini beda. Banten ini kan kawasan-kawasan ulama. Ulamanya itu kan 80%, umaronya 20% kan begitu. Ini aja dari kearifan lokal ini akan bisa mewarnai ADART kita pastinya. Ini memang akan jadi pembahasan raker. Makanya itu saya berharap sekali lagi teman-teman udah tahu kan ya bagian-bagiannya nih. Ini bagian seksi ini. Ini seksi ini kan sudah ya? Sudah ada kan? Nanti saya kirim lagi by PDF deh. Nanti jadi bisa atau dikontak teman-temannya yang menjadi satu divisi untuk bisa membuat program kerja ke depannya 15 sampai 16 atau 15 atau 16. Nanti akan saya tanyakan lagi. Ini bisa sudah ada bahan program kerja yang bisa kita bicarakan. Jadi kita di sana nggak cuma ngopi-ngopi cantik saja, tapi ada hal lah yang bisa kita kita diskusikan secara organisasi. Oke? Ada lagi? Ki Jida nih. Ada masukan lagi, Ki? Ya, siap. Oke, yang lain piye? Kumaha? Ada lagi? Sudah? Kita Dianggap tutup cukup. saja. Kesimpulannya aja, Bu Ketua, kesimpulannya aja gimana? Oke, kesimpulannya Yang jelas, ya tadi, gini. Kalau nggak salah tadi belum selesai kaitan dengan untuk struktur kepengurusan kan, saya akan catat dari tadi Pak Kijida sama Pak HDS ya kan. Nanti kan ini tetap akan saya sampaikan ke Pak Kasih. Nah, Pak Kasih ini maunya seperti apa? Kan begitu. Nah, nanti gini, maksud saya kan tadi udah ada contoh yang baik diantaranya di FKPAI Bekasi. Iya. Nah, sampai artinya coba strukturnya seperti apa yang di Bekasi itu, sehingga bisa membangun sinergitas antara penyuluh tadi. Kalau itu memang bagus, mengapa tidak kita mengadop dari Bekasi gitu? Kalau memang itu sudah dianggap bagus. Iya. Jadi sebenarnya FKP yang sudah berhasil itu adalah Jawa Barat. Jawa Barat itu keren sekali. Kerjasamanya sudah keren sekali. Hanya mereka tidak main medsos. Nah itu aja. Gimana coba lihat? Iya, Jawa Barat itu seperti apa? Struktur apa kita ngadop dari mereka gitu. Dan kita bisa dijelaskan ke Pak Kasih nih. Ini sukses nih bangun organisasi. Strukturnya kayak apa seperti ini gitu. Itu aja kita. Jadi ambil aja yang terbaik. Gak apa-apa kita. Karena hampir sama lah Jawa Barat dengan Banten kan. Dulu juga Banten dari Jawa Barat juga. Kearifan lokalnya hampir sama lah. Okay. Alhamdulillah saya sama Kang Alwi sudah pernah studi banding lah ke sana ya, ke rumahnya Kang Alwi selaku ketua Provinsi Jawa Barat. Ya beliau sih menyatakan seperti itu, memang harus ada sinergitas, kolaborasi, dan hal-hal yang memang antara PNS dengan non PNS ini yang sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Nah, bagaimana wadah organisasi ini bisa membuat kita antara PNS dan non-PNS ini bisa berjalan seimbang dan seirama, tanpa harus ada yang merasa, oh ini hasil kerja gue, ini hasil kerja gue, enggak, tapi ini adalah hasil kerja bersama FKPAI. Gitu. Cuma ini memang akan jadi PR besar. Karena kita bukan merubah benda, bukan merubah material, tapi merubah orang, kan begitu. Dan biasanya setiap lokasi itu pasti akan berbeda-beda. Di Tangsel misalnya seperti ini seperti ini. Nah, makanya itu saya butuh tadi saya bilang nama-nama orang yang kira-kira bisa kita ajak kerjasamai terutama dari PNS-nya. Karena saya menghindari itu. Ini jadi rame urusannya pasti deh. Jadi rame nantinya. Bu Yayat jangan nyengir-nyengir aja. Udah ini jangan nyengir-nyengir aja.
Jadi gitu, saya sih berharap gitu ya. Jadi akhirnya pun penyuluh PNS pun merasa oh FKPI ini punya saya juga gitu. Jadi nggak perlu lagi FKPI ini kita apa namanya, tidak perlu lagi mereka itu yang PNS itu merasa tersaingi oleh kita, karena ini kita bukan ajang adu saing, tapi kita bagaimana adu manfaat di masyarakat, kan begitu. Kedepannya meskipun ini targetnya adalah bagaimana Kemenpan RB bisa tanda tangan untuk P3K kita. Sebenarnya itu poin terbesarnya. Dengan catatan penyuluh di masyarakat itu memang kehadirannya bisa dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Dengan ada mana sih penyuluh tuh, penyuluh kinerjanya ada, kerjaannya itu tuh loh, organisasi FKPAI kerjanya ini itu terlihat. Itu sebenarnya target besar kita. Nah, jangan sampai kembali lagi pada saat kita sudah maju FKPAI berkembang karena ada kesirikan A sampai Z, akhirnya hancur lagi. Tapi dengan kita, saya yakin dengan kita bisa kerjasama dengan penyuluh PNS-nya, ini akan menghasilkan bangunan yang kuat, kokoh dan tinggi, makin tinggi. Gitu. Piye. Gimana? Karena ini jadi pengalaman pribadi. Nah, di Jawa Barat pun seperti itu. Meskipun memang kendalanya itu nantinya sih kalau menurut Kang Alu itu kendalanya nanti kita dari LSM sekitar malah yang recokin. Itu wajar lah itu masih panjang lah, itu jangka panjang. Tapi yang jelas dengan sinergitas kita antara PNS dan non PNS kita bisa menyamaratakan. Kita juga nggak mampu lah ibaratnya misalnya cuma jadi suruh doang gitu, kita juga nggak mampu lah gitu. Tapi bagaimana kita ini bisa kerjasama, makanya tadi yang jadi catatan saya, orang-orang yang kita ajak kerjasama dari PNS ini adalah orang-orang yang bisa bersinergi sama kita, gitu. Pasti yakin ya saya, dari tiap kabupaten atau kota itu pasti ada yang memiliki siklus-siklus seperti itu, pasti ada. Gitu. Kumaha Ki. Iya, itu aja sih kalau menurut saya nggak mengurangi kata-kata dan melebihi usulan ya. Intinya cukup kita menempatkan posisi mereka ya di atas kita dengan sebutan Jalur Banten. Artinya status mereka secara hukum gitu itu sudah terakui. Jadi justru lebih kuat. Beda lagi ketika kita menempatkan salah satu dari mereka di tengah, memang ya personil mereka juga banyak. Kayaknya ya artinya ya sudah menjadi tugas mereka untuk membimbing kita secara normatif karena posisi mereka kan sudah ada di atas kita loh, Bu Ketua. Karena status hukumnya lebih tinggi gitu loh. Oke. Untuk sementara itu ya, kita jadi catatan inilah, ini akan kita bicarakan lagi nanti ke Pak Kasibimasnya, biar bagaimana kembali lagi organisasi kita masih di bawah payung mereka, kan begitu. Ini hasil rapat hari ini akan saya bawa ke Pak Kasibimas untuk kita sinergikan dan kolaborasikan bersama-sama. Kembali lagi untuk yang acara pelantikan berarti poinnya ya, saya ambil rangkuman ya. Apa masih ada yang mau menambahkan? Pak Hasanuddin. Pak Habibie itu yang resen. Ada tambahan ulah ngerokok bae. Ulah ngerokok bae, heeh. Naon? Cukup. Cukup naga Bu Ketua. Oke, jadi poinnya saya bacakan lagi ya. Untuk acara pelantikan berarti pertama informasi dari Kasibimas bahwa kita akan ada acara pelantikan entah di 15 sampai 16 atau 15 atau 16 gitu sehari aja. Ini akan saya konfirmasikan selanjutnya di grup. Kemudian yang kedua, acara pelantikan ini
akan ditindaklanjuti lagi oleh Pak Salman tadi untuk membicarakan langsung ke Pak Gubernur, apa beliau bersedia menghadiri pelantikan kita, atau kalau beliau mau menerima kita di acara di rumah beliau ataupun di kantor beliau. Itu dari hasil semua nanti dengan Pak Salman ini akan wujud bahwa Ledian atau di kantor gubernur. Kemudian perhatikan kalau bisa lanjut raker, ya kan? Kenapa? Untuk efisiensi waktu. Karena saya yakin penyuluh di sini semuanya pasti untuk bikin virtual begitu saja saya harus berbulan-bulan nih. Kemudian bikin program dari sekarang. Terusnya yang tadi arahan dari teman-teman semua bahwasanya kedudukan Pokjaluh bukan Pokjahulu ya. Kalau Pokjahulu yang saya tahu adalah kelompok kerja penghulu. Tapi Pokjaluh kelompok kerja penyuluh. Ini posisinya di mana? Nanti akan pertemuan yang memang bisa kita kumpul bareng-bareng nanti di Kanwil. Silahkan kita ketemu bukan secara virtual lagi tapi ketemu dalam dunia nyata. Pastinya akan lebih bebas lagi kita mengekspresikan diri, mengekspresikan kata-kata gitu kan, mengekspresikan ide-ide yang akan kita bawa nantinya ke Banten, ke FKPI Banten. Karena saya berharap besar di Banten ini FKPI ini penyuluh-penyuluhnya bisa lebih terlihat lagi bukan hanya di masyarakat tapi di mata negara. Yang nanti akan kita bawa percontohan ini ke pusat. Mudah-mudahan. Ini mimpi besar saya ya. Mudah-mudahan ini juga jadi mimpi besar sama-sama. Kita luruskan niat, bersihkan hati. Mudah-mudahan organisasi kita ini membawa dampak kebaikan bukan hanya untuk kita pribadi tapi nanti kan. Amin. Terutama dengan media sosialnya ini penting sekali jejak-jejak digital kita ini untuk bisa dilihat di masyarakat. Kenapa? Karena penyuluh selama ini tidak terlihat. Untuk bisa terlihat, ajang pertama kali yang harus kita gerakkan adalah ajang media sosial. Supaya orang melihat, dari orang melihat, orang kan bisa menilai. Oh, penyuluh seperti ini. Ternyata penyuluh ada, ternyata ini. Ini kan akan jadi pembicaraan besar dan bisa jadi banyak manfaatnya lah untuk kita semua. Terima kasih. Saya rasa itu saja. Jikalau memang masih ada yang mau dipertanyakan, silakan sebelum waktu habis. Tapi jika sekiranya dirasa cukup pertemuan kali ini, dan kita akan lanjutkan di tanggal 27, saya akan langsung tutup acara ini. Gimana? Bu Ketua, kalau untuk biaya Waduh, senang banget saya ada bos di sini. Begini loh Pak Ketua, seperti hal yang tadi saya bicarakan bahwa pelantikan ini pertama sudah mau didanai oleh Kanwil, oleh Binmas. Kita hanya duduk manis dan pulang bawa uang pastinya ya. Alhamdulillah. Karena kan kita undangannya bersifat kerja di sana. Jadi kita datang, kita ikutin acara mereka, kita dilantik, kita bawa uang pulangnya, adalah uang transportnya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama seragam Pak Habibie, tenang aja sama seragam Pak Habibie, tenang. Iya seragam. Seragam ini sih belum bisa bicara manis ya kan? Karena kalau kebanyakan manis nanti sariawan repot saya. Nanti ini mudah-mudahan kita dibukakan pintu oleh Pak Gubernur, Pak WH yang akan memudahkan kita ke depan dan selanjutnya. Karena kalau udah kita pegang pimpinan tertinggi, pasti ke bawahnya akan gampang semuanya. Pintu-pintu Kes Bangpol akan terbuka, pintu Kesrak terbuka, pintu A, B, C, pasti akan terbuka. Semua kuncinya ada di Pak WH. Itu aja. Jadi insya Allah ya, nanti siapa nanya tuh Pak Habibie mungkin yang keluar uang. Ya. Mudah-mudahan apa ini mah berkah lah gitulah. Mudah-mudahan ya sekali lagi saya bilang kita luruskan niat, mudah-mudahan jadi gampang semuanya. Nanti kita main sama sini. Sebelum live bisa kita foto bersama dulu? Boleh. Ada yang mau ditanya lagi? Sudah cukup ya? Cukup Bu.
Oke. Ya, kalau ada yang masih mau Cukup ya. dipertanyakan Ya, alhamdulillah. tapi tidak merasa nyaman di forum, boleh japri saya ya. Dan terakhir saya minta sama teman-teman, saya ini bukan siapa-siapa, saya mau ngasih jempol dulu. bantu saya. Ya. Oke. Bu Sada udah siap untuk Ya, foto? siap. Yuk. On cam ya Ibu-ibu. On cam semuanya. Siap. Tiga. 1, 2, 3. Ya, ada yang baru. Ya, masih ada yang baru muncul ini, fotonya masih belum muncul. Ya, terus Pak Hidayatullah masih belum, apa Ahmad Rifain juga belum. Ada Afi. Sudah Bu. Ya, kita foto bersama sekali lagi. Pak Hidayatullah belum sama Pak Davi. 1, 2. Hidayatullah baru masuk, aduh langsung pada kepala. Sekali lagi ya, biar bagus. 1, 2. Oke. Ya, oke cukup. Oke, cukup ya. Sekali lagi dari saya secara pribadi maupun organisasi, mohon maaf karena saya tidak kenal siapapun di Banten. Mudah-mudahan teman-teman semua mau kerjasama terus dengan saya meskipun baru pertama kali kita nulis ya. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam.